Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Hasibuan dengan NIM 1701011375. Perkenalkan, nama saya Aspilza Suci Ramadifah dengan NIM 1701011342. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Ulmi dengan NIM 1701011359. Nama saya Muhammad Ridho Alvarinus, NIM 1701011338. Nama saya Tumbu Aditya Ningrum, NIM 1701011334. Nama saya Esrawani Siboro, NIM 1701011352. Perkenalkan, nama saya Destiana Junita Dwi Surmati dengan NIM 1701011401. Nama saya Elina Sari dengan NIM 1701011313. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfisha Putri dengan NIM 1701011361. Nanoemulsi merupakan sediaan yang stabil secara termodinamik dispersi transparan dari minyak dan air yang distabilisasi oleh interfasial film molekul surfaktan dan kosurfaktan dan memiliki ukuran droplet kurang dari 100 nanometer. Tipe nanoemulsi bergantung pada komposisi atau bahan yang digunakan, yaitu nanoemulsi minyak dalam air berupa tetesan minyak yang terdispersi di dalam fase air. Tipe air dalam minyak, di mana tetesan air terdispersi dalam fase minyak, dan discontinuous nanoemulsi. Nanoemulsi mengandung komponen utama, yaitu obat yang memiliki kelarutan rendah, fase minyak seperti asam oleat, minyak zaitun, minyak jarak, fase air yaitu metanol dan etanol, surfaktan yaitu twin 80, twin 20, dan span 20, serta kosurfaktan contohnya PEG 200, PEG 400, dan polisorbus 80. Terima kasih. Jenis dan konsentrasi surfaktan dalam fase air dipilih untuk memberikan stabilitas yang baik untuk polsens. Umumnya, nanoemulsi memiliki komponen eksipien seperti minyak, surfaktan, dan kosurfaktan. Pemilihan eksipien nanoemulsi tidak boleh mengiritasi dan sensitif terhadap kulit. Minyak adalah komponen penting dalam formulasi nanoemulsi karena dapat melarutkan bahan aktif lipofilik. Surfaktan non-ionik umumnya digunakan karena memiliki toksisitas yang rendah dibanding dengan surfaktan ionik. Penggunaan surfaktan saja tidak cukup untuk mengurangi tegangan antarmuka antara minyak dan air, sehingga perlu kosurfaktan untuk membantu menurunkan tegangan antarmuka. Kosurfaktan juga dapat meningkatkan mobilitas ekor hidrokarbon sehingga penetrasi minyak pada bagian ekor menjadi lebih besar. Pembentukan nanoemulsi memerlukan energi. Energi tersebut diperoleh dari peralatan mekanik ataupun potensi kimiawi yang terdapat dalam komponen. Selanjutnya ada metode pembentukan nanoemulsi. Pada beberapa kasus, pembuatan nanoemulsi membutuhkan aplikasi teknik khusus. Nanoemulsi ini dapat dibuat dengan menggunakan teknik mekanikal yang berbeda. Salah satu metode pembuatan nanoemulsi adalah teknik energi tinggi seperti ultrasonifikasi, mikrofluidisasi, dan homogenizer bertekanan tinggi. Pembuatan nanoemulsi dengan energi tinggi bergantung pada ukuran globul yang kecil dengan surfaktan atau campuran surfaktan dengan memasukkan energi yang tinggi. Selama pembuatan, beberapa parameter seperti tekanan homogenizer, siklus homogenizer, dan suhu homogenizer yang nantinya dapat berubah yang mempengaruhi siklus globul yang sangat penting dalam stabilitas fisik sistem Yang ketiga, komponen nanoemulsi.
Umumnya sediaan nanoemulsi memiliki komponen yang digunakan seperti minyak, surfaktan, dan kosurfaktan. Pemilihan eksipien dalam nanoemulsi tidak boleh mengiritasi dan sensitif terhadap kulit khususnya. Minyak merupakan komponen penting dalam formulasi nanoemulsi karena dapat melarutkan bahan aktif lipofilik. Surfaktan non-ionik umumnya digunakan karena memiliki toksisitas yang rendah dibandingkan dengan surfaktan ionik. Dalam kebanyakan kasus, penggunaan surfaktan saja tidak cukup mampu mengurangi tegangan antar muka antar minyak air sehingga dibutuhkan kosurfaktan untuk membantu menurunkan tegangan antar muka. Penambahan kosurfaktan selain dapat menurunkan tegangan antar muka minyak air, juga dapat meningkatkan fluiditas pada antar muka, sehingga dapat meningkatkan entropi sistem. Kosurfaktan juga dapat meningkatkan mobilitas ekor hidrokarbon, sehingga penetrasi minyak pada bagian ekor menjadi lebih besar. Saya akan melanjutkan yang keempat, evaluasi nanoemulsi. Karakteristik sifat fisik nanoemulsi dapat diketahui dengan beberapa pengujian. Di antaranya organoleptis yang meliputi warna, bau, kejernihan, homogenitas, dan pemisahan fase. Tipe nanoemulsi, pengukuran pH, persen transmitan, viskositas, serta ukuran droplet. A. Uji organoleptis. Pengujian organoleptis adalah pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan. Evaluasi organoleptis sediaan nanoemulsi dilakukan dengan mengamati warna, bau, kejernihan, homogenitas, dan pemisahan fase. Nanoemulsi yang stabil ditandai dengan tidak terjadinya pemisahan fase, jernih, homogen, dan tidak berbau tengik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai uji evaluasi nanoemulsi. Yang pertama ada uji pH. Sediaan nanoemulsi yang ditujukan untuk pemakaian secara oral ataupun topikal harus didesain sedemikian mungkin agar tidak mengiritasi. Oleh karena itu, pH sediaan harus berada di angka 4-6 yang merupakan pH kulit. Lalu selanjutnya ada uji persen transmitan. Pengujian persen transmitan ini dilakukan untuk mengukur kejernihan nanoemulsi yang terbentuk. Pengukuran persen transmitan merupakan salah satu faktor penting dalam melihat sifat fisik nanoemulsi yang terbentuk. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat yaitu spektrofotometer dengan panjang gelombang 650 Nm dan menggunakan Aquadis sebagai belangko. Jika hasil persen transmitan sampel mendekati Aquadis yakni 100%, maka sampel tersebut memiliki kejernihan ataupun transparansi yang mirip dengan air. Selanjutnya ada uji viskositas. Viskositas itu menunjukkan sifat dari cairan untuk mengalir. Semakin kental suatu cairan, maka semakin besar kekuatan yang diperlukan dari cairan tersebut untuk mengalir. Viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama suhu, ukuran partikel, konsentrasi larutan, dan gaya tarik-menarik antar molekul. Selanjutnya uji ukuran partikel. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ukuran partikel itu sudah memenuhi kriteria, yaitu 50-500 nanomikro. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan PSA atau Particle Size Analyzer dengan tipe Dynamic Light Scattering. Lalu bagaimana prinsip dari PSA tersebut? Ya, sampel ditembak dengan menggunakan laser, lalu akan terjadi penghamburan cahaya. Penghamburan cahaya tersebut akan dideteksi dengan sudut yang sangat cepat. Hasil dari pengujian droplet dinyatakan sebagai diameter dari droplet yang terdapat pada medium disperse. Selanjutnya, pengujian stabilitas fisik nanoemulsi. Perubahan stabilitas fisik nanoemulsi ini dapat diuji dengan pembekuan siklus pencairan. Uji pembekuan siklus pencairan ini dapat dilakukan dengan menyimpan nanoemulsi pada suhu rendah, yakni minus 10 Celcius, sedangkan di suhu ruangan 270 Celcius, dengan masing-masing lama penyimpanan 24 jam. Ini dilakukan dengan 4 siklus. Ini bertujuan untuk menginduksi ketidakstabilan karena penyimpanan yang ekstrim. Uji ini dilakukan untuk mengamati perubahan stabilitas seperti perubahan fase, inverse,
agregasi, creaming maupun kolagen pada nanoemulsi tersebut. Emulsi. Adapun keuntungan nanoemulsi yaitu yang pertama, memberikan estetika yang menarik. Karena sifatnya yang transparan, fluiditasnya, nanoemulsi dapat memberikan estetika yang menarik dan menyenangkan saat digunakan. Yang kedua yaitu meningkatkan penetrasi obat. Karena ukuran yang kecil, nanoemulsi dapat melewati kulit yang kasar dan meningkatkan penetrasi obat karena tegangan permukaan dan tegangan antarmuka yang rendah. Yang ketiga, cocok untuk penghantaran bahan aktif melewati kulit. Luas permukaan yang besar dari sistem emulsi memungkinkan penetrasi yang cepat dari bahan aktif. Yang keempat, dapat meningkatkan efektivitas obat. Nanoemulsi dapat meningkatkan efektivitas obat sehingga dosis total dapat dikurangi dan dengan demikian dapat meminimalkan efek samping. Yang kelima, dapat mencegah terjadinya flokulasi. Ukuran tetesan yang kecil pada nanoemulsi dapat mencegah terjadinya flokulasi dan memungkinkan sistem untuk tetap tersebar tanpa adanya pemisahan. Nanoemulsi juga dapat mencegah coalescence. Selanjutnya, kekurangan sistem nanoemulsi. Yang pertama, penggunaan konsentrasi besar surfaktan-konsurfaktan yang diperlukan untuk menstabilkan nanodroplet. Yang kedua, kapasitas pelarut terbatas untuk melarutkan zat yang memiliki titik lebur yang tinggi. Yang ketiga, surfaktan yang digunakan harus tidak boleh beracun. Yang keempat, stabilitas nanoemulsi dipengaruhi oleh parameter lingkungan seperti suhu dan pH. Parameter ini dapat berubah setelah sampai kepada pasien.